Era Society 5.0 di Jepang. Publik belum selesai dengan demam era revolusi industri 4.0. Jepang telah memperkenalkan dan resmi meluncurkan era Society 5.0 dan keseimbangan hidup. Suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered, dan berbasis teknologi, technology-based, mengedepankan 5 unsur keseimbangan kehidupan manusia, yaitu emosional, intelektual, fisikal, sosial, dan spiritualitas. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia akibat berkembangnya teknologi robotik, memberikan banyak celah perekayasaan informasi sehingga menimbulkan disinformasi keadaan ekonomi dan politik global. Munculnya banyak kekhawatiran terhadap sisi buruk era industri 4.0 memberikan respon positif terhadap peluncuran Society 5.0 di Jepang. Sistem kerja Society 5.0 mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Society 5.0 mengajak manusia untuk tidak hanya mengedepankan teknologi, tetapi juga terintegrasi kuat dengan kebutuhan spiritualitas. Era Society 5.0 diharapkan dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita kembali melaksanakan kuliah melalui virtual pada mata kuliah profesi kependidikan kejuruan, dan pada hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan yang ke-9 hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran pada SMK, dan sebelum sampai ke materi yang detail tentang pembelajaran pada SMK, terlebih dahulu pada kesempatan hari ini, pada pertemuan ini, saya akan mengenalkan kepada Anda tentang era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang menjadi sebuah tantangan dalam pembelajaran pada SMK pada khususnya. Nah, capaian pembelajaran pada materi hari ini agar mahasiswa mampu menjelaskan apa itu era disruption 4.0 dan society 5.0. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tantangan disruption 4.0. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengklarifikasikan konsep framework skill 21 first, dan kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembelajaran pada era 21 first century learning. Nah, kita awali pada pertemuan kita hari ini tentang pengertian Society 5.0. Semuanya karena sudah terbiasa, sudah mendengar tentang tantangan industri 4.0, dan sekarang sudah pada era memasuki Society 5.0. Nah, apa itu? Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center, dan berbasis kepada teknologi atau technology base yang dikembangkan oleh Jepang. Dan konsep ini lahir itu sebagai pengembangan dari revolusi industri yang sebelumnya, yaitu 4.0, yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Artinya mendegradasi itu adalah fungsi keberadaan manusia itu sudah digantikan oleh yang namanya teknologi. Oleh karena itu, era sekarang itu adalah era teknologi base atau knowledge base. Nah, kenapa society itu muncul? Karena ada tantangan pada era-era sebelumnya. Apa itu? Yang pertama adalah masalah keamanan teknologi informasi. Munculnya hacker-hacker yang bermunculan, yang banyak sekali dijumpai di berbagai negara, berbagai institusi, dan dimanapun. Yang kedua, tentang keandalan dan stabilitas mesin produksi yang sudah tergantikan dengan teknologi base.
Yang ketiga adalah kurangnya keterampilan yang memadai, yaitu khususnya pada bidang ICT atau Internet Computer Technology. Dan yang keempat adalah keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan karena sudah nyamannya pada posisi di status quo istilahnya. Dan yang kelima, tantangan dari industri 4.0 adalah hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan pengganti dari sebuah peran pekerjaan itu. Nah, oleh karena tantangan 4.0 itu, maka lahirlah yang namanya Society 5.0. Dan berdampak pula pada lingkup sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah berdampak pula pada dunia pendidikan. Dan kita orang pendidikan harus mengerti itu, karena apa yang kita lakukan hari ini, metode pembelajaran apa yang kita lakukan hari ini, itu harus sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Dan selanjutnya, apa yang akan kita lakukan pada yang akan datang itu harus sesuai dengan zamannya atau era pada zaman yang akan datang. Itulah anak-anak kita yang akan hidup di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus menguasai, harus mempersiapkan yang namanya Society 5.0. Nah, ini adalah gambaran tentang era disruption teknologi revolusi industri 4.0. Semuanya tergantikan dengan engine, semuanya tergantikan dengan yang namanya computer based atau knowledge based, mulai dari peran robotik, mulai dari e-money, melalui online, bahkan transfer atau pembayaran pun tidak dilewatkan melalui bank, tapi sudah melalui computer base. Nah, oleh karena itu, semua tantangan-tantangan dalam disrupsi teknologi itu kita harus menguasai, kita harus mampu untuk mengalahkan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan anak didik kita untuk mampu melalui revolusi industri 4.0 dan menyongsong Society 5.0. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya tergantung dari kita. Salah satunya adalah kita mempersiapkan kemampuan diri kita untuk mempunyai literasi. Pengertian literasi itu adalah kemampuan penggunaan atau kemampuan untuk mengalahkan, kemampuan menggunakan. Itu literasi. Menggunakan apa? Menggunakan data, menggunakan teknologi, menggunakan manusia sebagai komunikasi. Nah, data kita gunakan dalam era revolusi ini, yaitu baik untuk membaca, untuk menganalisis, untuk menggunakan informasi di dunia digital. Nah, oleh karena data itu penting dalam era revolusi ini, biasa kita dengar dengan yang namanya era big data. Big itu besar, data itu data. Data yang besar untuk kemampuan membaca, menganalisis, menggunakan informasi, dan sebagainya. Itulah kemampuan literasi data. Yang kedua adalah literasi teknologi, kemampuan penggunaan atau menggunakan teknologi, mulai dari mesin, mulai dari coding, mulai dari artificial intelligence, engineering principle, dan semuanya, termasuk robotik di situ. Itu teknologi, kita harus mampu menggunakan. Tidak menutup kemungkinan, bisa saja kita mendidik anak didik kita di SMK, pada akhirnya anak didik kita itu akan bekerja dengan robot. Artinya dia berkawan bukan lagi manusia, tapi dia bisa juga berkawan dengan robotik. Oleh karena itu, dia harus mampu mengerti yang namanya coding. Yang ketiga adalah literasi manusia. Artinya literasi manusia itu adalah memanfaatkan manusia. Anda bisa memanfaatkan manusia, syaratnya harus mampu dan bisa berkomunikasi dengan mereka.
Nah, komunikasi tidak menutup kemungkinan kita bekerja dengan orang di seluruh dunia, orang Amerika, orang Cina, orang Jepang. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, tapi sudah menjadi suatu keniscayaan komunikasinya dengan bahasa adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, literasi manusia ini adalah agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungan manusia, memanusiakan manusia, humanitis, mengkomunikasi, dan mendesain. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak didik kita untuk dapat memanusiakan manusia, dan itulah yang menjadi acuan dalam literasi manusia, yaitu melalui berbagai disiplin, dikenalkan dengan dunia nyata, dan proses pengenalan dunia kerja yang nyata, yang real, itulah proses pembelajaran project-based learning. Bisa saja kita menggunakan yang namanya melalui general education atau ekstrakurikuler. Kita berikan tugas kepada siswa agar dia mempunyai kemampuan humanitis, mempunyai kemampuan adaptif terhadap sesama orang, yang akan menjadi kawan dalam bekerja nanti. Selanjutnya, magang kerja atau kerja praktek, baik teamwork maupun individu, itu juga salah satu model pembelajaran yang berbasiskan literasi manusia. Kita lanjut. Nah, dalam slide ini digambarkan framework for 21 First Century Learning. Ini adalah kerangka kerja untuk pembelajaran abad 21. Di situ ya dituliskan yang pertama adalah life and career skill. Yang kedua adalah learning and innovation skill, yang terdiri dari 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Dan yang ketiga adalah information, media, and technology skill. Nah, ini adalah kunci dari seseorang, dari subjek untuk pembelajaran abad ke-21. Nah, untuk dapat melaksanakan life and career skill, learning and innovation skill, information skill, semuanya harus mempunyai standar. Oleh karena itu, standar ini tidak hanya mencakup dalam satu negara saja. Standar Indonesia atau biasa disebut dengan SKKNI itu pasti berhubungan dengan standar internasional. Maka orang baik itu hasilnya, baik itu prosesnya, itu harus berstandar. Oleh karena itu, dari setiap tenaga kerja harus mempunyai sertifikasi. Sertifikasi itu artinya adalah standarisasi dari tenaga kerja yang dihasilkan dari proses asesmen. Nah, asesmen itu dilakukan oleh lembaga atau badan yang berlisensi. Kalau di Indonesia minimal itu adalah BNSP. Kemudian agar dapat menciptakan ketiga komponen tadi, itu dilakukan dengan kurikulum yang berstandar pula, dan juga instruktur. Instruktur itu adalah guru atau pelatih yang terstandar juga. Kemudian didukung oleh yang namanya learning environment atau proses pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, apa saja yang dimaksud dengan learning and innovation skill atau 4CS ini? 4C ya. Yang pertama adalah abad 21, pembelajaran abad 21 harus menciptakan anak didik atau peserta didik yang mempunyai critical thinking. Nanti kita jelaskan di situ. Critical thinking itu ada pola pikir yang kritis terhadap penyelesaian masalah. C yang pertama ya. Tadi kan 4C kan. Kemudian yang kedua, C yang kedua adalah communication.
Komunikasi itu adalah artinya adalah dia mampu berkomunikasi, baik bisa melalui verbal, kata, maupun komunikasi melalui tulisan. Dan komunikasi itu tidak hanya bahasa Indonesia saja, tapi komunikasi secara internasional. Karena tidak menutup kemungkinan meski Anda di sini, tapi Anda punya connect dengan orang Jepang, orang Cina, orang Amerika, dan Anda agar dapat berhubungan dengan mereka, tentu Anda mempunyai kemampuan berkomunikasi secara internasional. Itu C yang kedua. Setelah komunikasi, tentu Anda bekerja sama, kemampuan bekerja sama dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Collaboration dengan orang Amerika, dengan orang Jepang tadi. Setelah Anda berkomunikasi, pasti Anda akan bisa melakukan kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, oleh karena mempunyai critical thinking, mempunyai communication, dia mempunyai kolaborasi, dia seseorang itu, anak didik kita pasti mempunyai kreativitas. Kalau orang mempunyai kreativitas, tentu dia mempunyai jiwa innovation. Orangnya disebut inovator. Nah, inovator itu lahir dari jiwa-jiwa yang kreatif. Jiwa-jiwa kreatif, dia syaratnya dia bisa berkolaborasi dengan siapapun, dia mempunyai komunikasi, dan dia mempunyai pola pikir atau thinking yang kritikal dalam menyelesaikan problem solving. Nah, ini adalah learning and innovation skill 4CS. Kemudian apa sih yang disebut dengan information media and technology skill? Orang harus mampu menguasai teknologi atau kemampuan teknologi atau penggunaan atau literasi teknologi, atau bisa disebut dengan literasi digital, baik yang berfungsi untuk literasi fungsional, literasi ilmiah, literasi teknologi, literasi informasi, literasi budaya, dan kesadaran global. Kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi, kalau Anda pelajar atau mahasiswa, Anda dapat memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan ilmiah, yaitu memahami teori dan penggunaan sains dan matematik. Anda mahasiswa, Anda mencari referensi. Sekarang tidak perlu buka buku, menggunakan teknologi, menggunakan komputer yang terhubung dengan internet, Anda sudah akan mendapatkan buku-buku yang Anda butuhkan. Literasi informasi, kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi. Kemudian Anda bisa belajar budaya di suatu negara. Meski Anda tidak datang ke tempat itu, tapi Anda bisa belajar budaya dengan teknologi itu, dengan penggunaan teknologi. Itulah literasi digital untuk kepentingan budaya. Selanjutnya, key subject, ada 3 yang harus diperhatikan sebagai kunci pelaku dalam kerangka kerja skill abad ke-21. Yang pertama adalah learning and innovation, yang tadi C, 4C. Kemudian yang kedua adalah digital literasi, dan yang kedua adalah dia mempunyai career and life, kehidupan, karya dalam kehidupan. Pasti orang yang mempunyai 4CS tadi, kemudian dia mempunyai digital literasi atau teknologi literasi, dia mempunyai kemampuan fleksibel. Indikatornya dia mempunyai adaptivitas yang tinggi terhadap lingkungan baru. Lingkungan baru itu lingkungan kerja, lingkungan orang, lingkungan apapun. Dia lebih fleksibel, lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Pasti dia mempunyai productivity dan accountability. Pasti dia mempunyai social and cross cultural section.
Dan career and life ini mulai dari flexibility, adaptability sampai leadership responsibility ini, kalau pada pertemuan sebelumnya Anda pernah dengar, Anda pernah kenal, inilah yang dimaksud dengan soft skill. Jadi kunci dari kemampuan kerja di abad ke-21 itu, yang pertama jelas adalah soft skill-nya yang tinggi, yang diimbangi dengan literasi teknologi, yang ditambah dengan yang namanya learning and information, pembelajaran dan inovasi. Nah, untuk dapat mencapai anak didik atau peserta didik mencapai tingkatan critical thinking, maka seseorang, anak didik kita, harus berorientasi kepada adaptability atau kemampuan beradaptasi dan mengolah dunia yang kompleks dan saling bergantung. Yang kedua, anak didik itu, peserta didik itu harus mempunyai keinginan tahuan terhadap materi, terhadap objek yang menjadi pembelajarannya. Yang kedua, dia harus mempunyai kreativitas atau creativity atau kemampuan untuk menggunakan imajinasi untuk mencipta karya-karya baru, kreatif. Dan dia mempunyai risk taking atau keberanian untuk mengambil resiko. Nah, ini Anda pahami, ini adalah framework kerangka kerja pembelajaran abad 21. Nanti di materi PDF akan saya kirimkan kepada Anda. Nah, apa saja yang termasuk dalam aspek-aspek kemampuan critical thinking? Yang pertama, anak didik atau seseorang itu mempunyai kemampuan critical thinking apabila dia mampu merumuskan masalah. Artinya masalah itu dia ngerti. Kalau orang ngerti masalah, tentu dia akan punya peluang untuk menyelesaikan masalah. Kalau orang tidak mengenal masalah, apalagi dia merumuskan masalah, kenal saja tidak, bagaimana mungkin dia akan menyelesaikan masalah? Zaman terus berkembang, zaman terus maju, permasalahan-permasalahan kehidupan, permasalahan-permasalahan pekerjaan, teknologi terus bertambah. Dan setiap individu harus mampu merumuskan masalah untuk dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia harus mampu memberikan argumentasi. Karena paham terhadap suatu permasalahan, maka dia akan mampu memberikan argumen. Oh, ini dia bisa menjelaskan dengan urutan ilmiah. Yang kedua, dia mampu mensintesis. Bisa mengenal, kan? Kemudian yang keempat adalah dia mampu melakukan induksi, menganalisis. Dia mampu melakukan evaluasi, dan pada akhirnya dia mampu memutuskan dan melaksanakan. Baik, kita lanjut. Hubungannya dengan pembelajaran dan implementasi kreativitas dalam pembelajaran pada abad 21. Yang pertama, dalam proses pembelajaran sudah tidak zaman lagi proses pembelajaran itu berpusat kepada guru. Tapi sudah zamannya beralih menjadi berpusat kepada siswa. Nah, karena pembelajaran itu berproses dan berpusat kepada siswa, maka siswa itu sendirilah yang mempunyai semangat yang berlebih untuk mencari tahuan dari proses pembelajaran, dan itulah yang disebut dengan proses inquiry. Artinya inquiry itu siswa itu mencari tahu sendiri, mulai
dari awal sampai akhir itu siswa harus punya tekad untuk mencari tahuan sendiri. Karena dia mempunyai literasi, baik manusia, teknologi maupun yang lain, maka dia harus dapat menggunakan literasi itu untuk melakukan inquiry learning, proses pencarian dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknik sumbang saran. Nah, kita sebagai guru, kita hanya sebagai fasilitator dengan cara memberikan saran. Artinya guru itu dia sudah mempunyai pengalaman. Kalau punya pengalaman, dia bisa memberikan saran jalan yang terbaik kepada siswa kita. Dan juga guru bisa memberikan suri tauladan melalui sikap, kebiasaan berpikir, dan juga perilaku. Dan kemudian mengakomodasi berpikir divergen melalui soal dan tugas. Divergen itu secara keseluruhan, mulai dari besar ke kecil, gitu ya. Mengakomodasi berpikir divergen melalui soal dan tugas. Nah, implementasi kreativitas dalam pembelajaran setelah proses pembelajaran, seorang guru, bedanya dengan era-era sebelumnya, harus mampu memberikan penghargaan bagi prestasi yang kreatif secara jujur. Artinya, siswa yang mempunyai prestasi perlu kita apresiasi dengan sebuah penghargaan. Dan sebaliknya, apabila siswa yang tidak mampu, kita bantu agar dia mampu mencapai capaian pembelajaran pada materi yang kita ajarkan. Kita lanjut. Nah, tadi saya singgung yang namanya komunikasi. Apa itu? Dan bagaimana bentuk komunikasi, dan bagaimana komunikasi itu dilakukan pada proses pembelajaran. Komunikasi yang dilakukan pada saat pembelajaran pada era sekarang ini dan yang akan datang, diperlukan komunikasi yang multi arah. Artinya, karena proses pembelajaran sekarang sudah berubah dari student center, maka komunikasi juga berarah. Artinya dari guru ke siswa dan siswa ke guru. Artinya timbal balik antara guru dan siswa itu harus terjadi. Jangan sampai komunikasi itu hanya satu arah dari guru ke siswa saja. Sudah tidak zamannya. Dan caranya memberikan kesempatan siswa mengemukakan pendapatnya. Biar situasi dalam kelas itu santai, rileks, dan menyenangkan. Kalau suasana kelas itu menyenangkan, maka siswa itu dengan mudahnya, dengan entengnya, dia akan mengeluarkan pendapatnya, mengemukakan pendapatnya dengan tanpa beban. Dan itulah komunikasi yang berhasil karena komunikasinya terjadi multi arah. Lanjut. Nah, apa yang disebut dengan kolaborasi? Sekarang eranya adalah era kolaborasi. Kolaborasi itu adalah proses pembelajaran berbasis kelompok. Berapa orang udah belajar. Yang pada akhirnya dari beberapa kelompok itu akan melahirkan sebuah produk. Karena SMK itu orientasinya adalah orientasi skill, dan bukti orang itu mempunyai skill, dia mampu menghasilkan produk. Nah, proses pembelajarannya dilakukan dengan kolaborasi. Kolaborasi ini adalah berbasis kelompok. Lebih kecil lebih bagus. Kecil di sini adalah 3 sampai 5 anak menjadi satu kelompok, dan itulah kolaborasi untuk proses pembelajaran di era abad 21.
Baik para siswa, saya lanjutkan dengan diagram ini, dengan gambar ini. Saya tuliskan. Nah, besok kalau Anda menjadi guru, arahkan Anda itu mengajarnya pada zona ini. Jangan sampai ini. Kalau seorang anak itu disuruh untuk membaca materi saja, maka kemampuan memorinya yang tersisa itu hanya 10%. Artinya banyak yang lupa, 90%-nya lupa, 10%-nya dia ingat. Nah, inilah yang disebut dengan passive learning. Dan sekarang sudah tidak eranya, tidak zamannya. Kemudian misalnya Anda hanya memutarkan watching video saja. Pembelajarannya hanya Anda perlihatkan melalui video saja. Itu pun sebenarnya antara 30 sampai 50%. Dan itu termasuk pasif juga. Nah, kalau pada posisi ini, giving a talk, doing dramatic presentation, simulating the real experience, doing the real things, ini bisa atau antara 70% sampai 10%. Bagusnya, yang paling bagus adalah doing the real thing. Siswa diajarkan melakukan sesuatu. Siswa diarahkan untuk mempraktekkan sesuatu. Praktek kan berarti kan melakukan sesuatu, doing. Maka siswa itu dapat kita ketahui kemampuan skillnya, doing. Nah, simulasi the real experience, perbedaan antara simulasi dan doing the real thing. Kalau simulasi itu memakai peralatan yang hampir sama. Artinya hampir sama berarti kan tidak sama dengan apa yang akan digunakan pada saat siswa itu akan bekerja besok. Kalau doing the real thing itu menggunakan metode, alat, dan urutan itu yang sama persis dengan apa yang akan dilakukan pada saat dia kerja. Itulah doing. Nah, kemudian kalau doing a dramatic presentation, siswa itu hanya diperlihatkan guru itu mempraktekkan sesuatu, tapi siswa tidak melakukan sesuatu, hanya melihat saja. Atau dramatic presentation, yang melakukan sesuatu gurunya saja. Itu juga tidak bagus. Kalau ini 90, ini 80, ini sekitar 65% lah. Banyak yang lupa juga. Apalagi yang ini, giving a talk, memberikan pertanyaan. Itu lebih penting daripada yang reading, hearing a word, watching video. Nah, sekali lagi, orientasikan kalau besok melakukan pembelajaran di kelas itu melalui metode yang aktif. Nah, metode pembelajaran yang aktif ini adalah giving a talk, doing a dramatic presentation, simulating and the real experience, dan doing the real thing. Maka kemampuan memorinya dalam pembelajaran itu lebih tinggi. Kita lanjut. Nah, ini adalah model dan metode pembelajaran sekolah kejuruan. Nah, yang pertama, ini adalah informasi. Sekarang perbedaan dengan dulu, dengan sekarang dan yang akan datang, perbedaannya salah satunya adalah informasi. Siswa itu dia mendapatkan informasi di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, siswa itu tidak akan pernah mengalami kesulitan mencari referensi atau sumber observasi atau apapun, maka siswa itu tidak akan mengalami kesulitan. Nah, model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, model, buku, dan sebagainya, agar siswa itu diarahkan untuk mencari sendiri.
karena sudah tidak ada alasan tidak bisa mencari informasi. Yang kedua, komputasi, lebih cepat memakai mesin. Sekarang ini tidak ada yang namanya siswa itu tidak bisa dan tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan laptop atau komputer. Maka model pembelajarannya diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab, tapi merumuskan masalah. Merumuskan itu sesuai dengan urutannya, bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi berorientasi kepada proses juga. Kalau menyelesaikan masalah saja, menjawab saja, itu orientasi ke hasil. Belum tentu jawabannya itu betul, prosesnya betul. Yang ideal itu prosesnya betul, itu mesti jawabnya betul. Kalau jawabannya betul tapi prosesnya itu yang salah, maka itu kebetulan. Agar tidak terjadi kebetulan, maka orientasinya itu ada dua. Yang pertama adalah merumuskan masalah dengan betul dan menjawab dengan betul. Yang ketiga, otomasi atau menjangkau segala pekerjaan unit. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Wah, biasanya seperti ini. Artinya ada kreativitas yang muncul dari anak didik. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dari mana saja ke mana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Tadi pada slide sebelumnya, model pembelajaran sekarang ini berorientasi kepada kolaborasi dalam tim atau kelompok kecil. Nah, ini adalah metode pembelajaran. Saya tidak akan menyampaikan semuanya, tapi yang menjadi acuan pada era sekarang ini adalah model, salah satunya adalah project based learning atau belajar berdasarkan target dan perencanaan. Artinya diorientasi kepada produk. Targetnya produk, mulai dari perencanaan kapan dilaksanakan, kapan akan jadi, kemudian biaya seperti ini, itu kan target dan perencanaan. Yang kedua adalah problem based learning and inquiry, yaitu belajar berdasarkan pada masalah dengan solusi open-ended, keterbukaan melalui penelusuran dan penelitian. Kita lanjut. Nah, ini adalah project based learning. Guru fungsinya hanya pendamping, hanya motivator dan fasilitas bagi siswa. Ini siswa ya, saya salah tulis, bagi siswa karena untuk SMK. Nah, metode pembelajarannya menggunakan project. Serta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Salah satunya adalah produk. Nah, apa yang dilakukan siswa, apa yang dilakukan guru, dan kemampuan yang diperoleh siswa seperti apa? Dengan problem based learning, siswa akan mempunyai tanggung jawab. Siswa akan mempunyai bekerja secara sistematis, secara urutan, menghasilkan proyek yang efisien. Efisien itu waktu dan biaya. Dia mempunyai kepercayaan diri karena mampu menghasilkan suatu produk. Dia akan kreatif, tentu dia juga inovatif. Dia mempunyai komunikasi karena dia bekerja dalam satu kelompok tim, 3-5 orang. Kemudian mempunyai kemampuan untuk memprediksi itu kan sebelum jadi hasil produk itu kan dia kan sudah sebelum merencanakan kan memprediksi. Kemudian juga kemampuan menjalankan suatu metode. Nah, apa yang dilakukan guru? Merumuskan tugas, melakukan proses pembimbingan, fasilitator, motivator, dan fasilitator melakukan evaluasi terhadap kinerja siswa terhadap suatu produk yang dihasilkan. Ini adalah problem based learning. Yang selanjutnya adalah problem based learning, hampir sama tadi. Ini menurut teori dari
Silver tahun 2004 adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan, pemecahan masalah, penguasaan materi, dan pengaturan diri. Jadi yang disampaikan pada slide sebelumnya, peran guru sebagai pendamping, motivator, fasilitator bagi siswa dalam belajar menyelesaikan masalah. Nah, idealnya seperti ini. Jadi seorang guru itu mempunyai penguasaan materi yang tinggi, kemampuan mengajar yang tinggi. Itu adalah guru yang ideal, guru yang profesional itu berada pada di sini. Sebaliknya, guru yang paling tidak mampu menguasai apabila penguasaan materinya rendah dan kemampuan mengajarnya rendah. Sementara prestasi siswa itu masih sangat dipengaruhi oleh yang namanya guru, yaitu sebesar 36%. Yang 23% oleh manajemen itu adalah pengelolaan sekolah dalam hari ini. Yang ketiga adalah 22% dipengaruhi oleh waktu belajar, dan yang kelima adalah 19%-nya sangat dipengaruhi oleh sarana fisik, keberadaan lab dan sebagainya di sekolah, itu 19%. Nah, metode pembelajarannya terserah, tatap muka atau face to face, atau pembelajaran mandiri sekarang mungkin, karena media pembelajaran itu sangat banyak sekali sesuai dengan pilihan. Ada yang suka tatap muka, ada yang suka mandiri. Juga sekarang yang menjadi tren karena era-era sekarang ini, blended learning. Blended ini adalah perpaduan antara tatap muka dan online, blended learning. Jadi separuh-separuh, separuh tatap muka, separuh online. Atau juga online learning atau biasa disebut dengan daring. Nah, seorang guru itu dari awal, pada pertemuan awal, guru adalah suatu profesi. Nah, bukti dari yang namanya profesi itu adalah, yang pertama adalah registrasi. Dia guru itu terdaftar dalam suatu badan, suatu lembaga profesi. Misalnya adalah PGRI atau IGVI, Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Yang kedua, dia mempunyai sertifikasi. Nah, makanya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang sertifikasi guru. Berarti orang atau guru yang sudah bersertifikasi, ia sudah diakui profesinya sebagai guru. Yang belum, ya belum. Yang ketiga, dia punya lisensi atau pengaturan yang menetapkan seseorang memperoleh izin dari yang berwajib atau berwenang untuk menjalankan pekerjaannya. Di sini adalah misalnya adalah pemerintah daerah misalnya, diberi wewenang untuk menjalankan profesinya, menjadi guru di SMK negeri ini. Meski dia tidak mempunyai sertifikasi, namun ada yang mempunyai otoritas memberikan wewenang untuk menjalankan profesinya, maka dia juga diakui telah menjalankan profesi. Baik, para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.